Apa kami harus ke dokter? Kenapa harus ke Karena dokter? sudah tahu, Sementara Bang. dokter Saya tanya ada. dulu. Tadi barusan saya tanya nggak, Bang? Tadi saya tanya di awal-awal. Bang suka lalat? Suka nggak dengan lalat? Ya tergantung, saya bilang. Tergantung Bukan. kondisinya. Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di rumah, di tempat makan? Suka nggak dengan Suka tidak kehadiran suka, lalat? ya harus suka. Itu ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada lalat, Ini berat ini teman. bro. Bang, Bro, saya bro, tidak bro. tanya Anda tahu hukum mengenai biologi nggak? keberadaan lalat di dalam ekosistem. Saya Nah, dari tanya situ aja Anda kehadiran. itu- Ini memang susah ngomong Dari sama situ mereka. aja Anda Dengar ya, coba- dengar. berusaha coba mengelak ya. Coba Ini mengelak memang orang tentang muslim ini kehadiran lalat teman-teman. itu. Saya Fungsi tahu lalat sebenarnya itu. mereka nyambung, cuman mereka pura-pura tidak nyambung. Saya kasih contoh ya, Pak. Dengar, Pak. Kita ini punya yang namanya rantai makanan dalam dunia makan-memakan. Bang, wajib di dunia ini harus ada lalat. Karena fungsinya itu banyak. Itu Anda paham? Itu Anda paham? Kita juga di dalam ekosistem ini wajib yang ada namanya cacing. Wajib yang ada namanya ulat. Tenang, saya belum selesai. Ulat wajib ada, belatung wajib ada. Untuk mengurai bangkai. Kalau enggak, kapan tuh mayat-mayat membusuk? Terus begitu terus nanti. Nah, sekarang saya tanya, tetapi apakah Anda suka dengan kehadiran belatung itu di rumah Anda? Suka. Makanya saya bilang Suka. Anda tidak waras lagi. Barusan tadi sebelum kita mulai ini Anda sudah bilang Anda nggak suka dengan kehadiran lalat. Sekarang Anda suka. Karena apa? Karena Anda sudah tidak waras lagi. Itu pasti ada dari awal, itu tergantung, saya bilang, kondisi. Bahkan sebelum Anda mengucapkan hadisnya. Videonya saya masih memprediksi ada. Anda membawa masalah Videonya minuman di masih gelas. ada. Itu saya Anda tahu. tadi saya tanya loh, Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di tempat Anda? Anda bilang tidak. Sekarang tiba-tiba Anda bilang suka. Karena apa? Karena Anda sedang mengikuti Muhammad dan akibatnya Anda tidak waras. Mana Anda ini? Saya terbilang saya tergantung posisi dan kondisi. Itu. Artinya begini, saya tahu di pikiran Anda bergejolak, di hati Anda bergejolak. Tetapi karena gengsi, karena Anda malu, ada 10.000 orang menonton. Akhirnya Anda pura-pura tidak mengakui. Tapi percayalah, percaya kata saya Bang. Nanti Percaya apa? pasti Anda akan merenungkan perkataan-perkataan saya itu. Benar sebenarnya yang dibilang anak itu. Kenapa? Benar. Saya baru sadar, benar. Saya baru sadar. Saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Gimana Anda ini? Bagaimana Anda masih mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras? Coba sekarang yang ketiga. Nih, nggak usah yang berat-berat kalau ngobrol sama Muslim. Jawab yang Saya ringan-ringan aja. mencintai Tuhan Yesus ini Bang, belum dipertanyakan. saya tanya sama Kenapa? Anda. Anda Saya tahu mencintai cicak? Tuhan Yesus. Anda tahu cicak nggak? Tahu? Apa yang harus Langsung aja ke dilakukan? pertanyaan. Apa yang Langsung harus aja ke kalian pertanyaan. lakukan kalau ketemu cicak? Udah langsung aja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Itu pertanyaannya. Apa yang harus Anda lakukan jika bertemu cicak? Ya tergantung situasinya. Kalau dia merugikan dibunuh. Kalau dia tidak apa ya dibiarkan. Karena dia makan nyamuk. Tidak ada tergantung situasinya kata Muhammad. Kalau kalian bertemu cicak maka bunuhilah cicak itu dengan satu Hadis pukulan. palsu. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Ya. Memang mereka ini kan sudah saya bilang. Oke lah. Berarti hadisnya palsu berisi fitnahan kepada Muhammad. Ya. Berarti hadis itu harus dibuang. Ya dibuang. Oke, berarti Anda setuju bahwa kitab hadis harus dicampakkan ke tong sampah. Bukan harus seperti itu. Nah, Itu mulai. itu konsep Sudah saya bilang teman-teman. Di mana-mana Konsep ya mulut kayak Anda itu begini-begini konsep juga. comberan. Bentar. Konsep mulut Anda itu konsep comberan. Katanya Antara tadi dihapus, hadis dibuang, palsu. itu Katanya tadi berisi fitnah kepada Muhammad. Betul nggak berisi fitnah enggak. kepada Itu Muhammad? mulut Anda itu
kelas comberan. Coba berbahasa itu bahasa yang agak elegan gitu bahasa. Coba saya ulangin. Benarkah kelas hadis mulut itu Anda palsu? kelas comberan loh. Kayaknya enggak level saya mau debat sama Anda. Kelas comberan. Mulut kok Anda jadi itu terlalu curhat? Kok jadi curhat? Kelas mulut Anda itu dari kemarin saya dengar potong sampah. Kelas mulut Anda itu betul-betul kelas comberan. Oke, baiklah. Sekarang saya tanya. Hadis Anda itu berisi nggak fitnah berada. kepada Muhammad? Bentar. Saya ini mau mengedukasi Anda. Anda ini manusianya debat tidak beradab, bukan mencari kebenaran. Tidak beradab. Debat Gimana Anda sih? Terus itu dibuang untuk kemana? Barang yang dibuang, kalau Anda buang di jalan, itu namanya membuang sampah di jalan. Membuang sampah ya di tong sampah. Gimana? Sebentar. Sebelum Anda mengupas hadis, mengupas Al-Quran, Anda itu harus belajar dulu. Anda harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya. Itu benar. Baik, sekarang saya Kalau tanya. Anda belum bisa mengupas Al-Quran, lebih baik Apakah Anda belajar hadis kitab yang Anda barusan aja. kita bahas tadi merupakan fitnah kepada Muhammad? Oke, Anda bacakan apa hadisnya? Coba. Bahwasanya barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Karena apa? Karena cicak membantu meniup api ketika Ibrahim sedang dibakar. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya itu? Terus kalau saya percaya, kenapa? Iya, saya mau tanya, percaya atau tidak? Iya, saya percaya. Kenapa? Percaya, tadi nggak percaya, sekarang percaya. Loh, Tadi nggak Kapan percaya, saya sekarang tidak percaya. Tadi bilang fitnah, hadis palsu, sekarang percaya. Memang ngomong sama orang Islam, kirim kalian enggak. dulu Pertanyaan kamu itu belibet. teman-teman. Kamu itu debat nggak berkelas. Gitu. Kirim Langsung kalian aja ke dulu tema. paramek Apa? itu ke sini teman-teman. Masa kamu tadi bilang enggak, sekarang bilang iya, gimana? Dengar ya. Kamu itu terlalu banyak mengupas hadis. Di dalam Islam aja mengupas hadis itu tidak dibenarkan terlalu banyak. Karena tidak semua hadis itu palsu. Ya sudah, Asli. sekarang saya tanya, hadis yang tadi palsu atau Betul. asli? Kamu sekarang gini aja. Konsep Enggak, yang ketuhanan saya tanya aja. dulu, asli atau Enggak. palsu? Sebentar asli, sebentar Tidak palsu, perlu gimana? kamu mengupas hadis apa. Kamu ya, debat kelas coro hanya untuk memburukkan, menjelekkan, itu nggak level gitu. Di mana Coba saya cari memburukannya, kebenaran. Putra? Di mana saya memburukannya? Hanya untuk membilang orang Islam itu begono, itu Loh, nggak berkelas. kan debatmu sudah itu, terbukti bro. bahwasanya kamu tidak waras lagi ketika berbicara tentang Jangankan Muhammad. sekelas kau, Esra Soru aja itu aja kuda ajak debat nggak mau. Jangankan sekelas kau, yang STT sekolah teologi. Dia tinggi sekali ternyata, Nggak, teman-teman. orang sekolah teologi, nggak mampu debat sama saya. Apalagi Ini cuma gimana? sekelas. Dah, Anda saya turunkan dulu. Anda lari kemana-mana ini. Enggak, mulut Dah, saya kamu itu turunkan nggak dulu. beradab, Malah nggak lari berkelas. kemana-mana. Halu Nggak. Anda tingkat tinggi. Yuk, silakan ya teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Tema kita kali ini adalah mengenai semakin Anda mempelajari ajaran tentang Muhammad, maka percayalah semakin dekat Anda akan meninggalkannya. Ya, makin dekat Anda ingin meninggalkannya. Kalau Anda masih percaya dengan ajaran Muhammad karena Anda tidak pernah tahu apa yang diajarkan Muhammad. Ya, jadi udah ada 3 contoh. 3 contoh. Kita akan berikan contoh-contoh yang lainnya ya mengenai ajaran Muhammad yang unyu-unyu, lucu-lucu. Ya, ayo kita lanjutkan kembali. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, kita iklan dulu. Ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu teman-teman ada program untuk mendirikan rumah apologet. Karena teman-teman sampai detik ini saya Edis TV teman-teman belum ada tempat untuk berapologet teman-teman. Maksudnya tempat yang milik saya sendiri. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Karena kita perlu tempat itu teman-teman. Karena saya ini di dalam visi saya, vision saya yang saya lihat ke depan,
berapologet ini nampaknya saya masih belasan atau puluhan tahun lagi. Ya, kayaknya kita tidak berhenti berapologet untuk 1 atau 5 tahun ini. Nah, karena masih panjang kita mau berapologet, maka kita perlu yang namanya tempat, teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, ya, tapi sekalipun belum pernah mensupport, satu kata buat Anda, terlalu. Ya, nah, oke teman-teman, kita ada program ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang suka dengan Edis TV dan ingin mensokong. Ini ya, kita ada kolektor rumah apologet. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Semoga akhir tahun sudah terlaksana rumah apologet kita. Teman-teman juga ada tulisan berjalan bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Nah, itu juga ya. Kalau teman-teman nonton di YouTube asli saya, teman-teman bisa dapatkan itu tulisan yang berjalan. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang ada di US. Oke, kita lanjutkan kembali. Tema kita kali ini ya tentang makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya ya. Masih di seri yang kedua ya. Kemarin sudah seri yang pertama. Yuk. Kita kasih naik ada Nur Hayati. Nur Hayati. Ya, silakan Nur Hayati, nyalakan kamera Anda. Bang Edis, saya bukan Muslim. Kenapa Cuma nama naik? saja. Kenapa naik? Ya, saya kan tidak tahu yang naik Baik, begitu. saya turunkan saja ya. Saya turunkan. Kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman, sekali lagi ya. Kalau kalian itu bukan Muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita adakan khusus buat yang Muslim, ya. Oke, kita kasih naik ada Papa Elzio. Papa Elzio 80. Kalau ada Kristen naik, kemudian ketika dia sudah saya naikkan, tapi nggak jelas, salah pencet lah, apalah, langsung kita blokir ya teman-teman ya. Kita akan blokir selama 1 minggu. Itu sudah peraturannya. Kalau ada Kristen naik, dia naik, kemudian dia nggak jelas mau ngomong apa, kita blokir. Oke, Studio 29. Kita kasih naik Studio 29. Studio 29, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Bung Edis, Ya, apa kabar? Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, Muslim, Bung Bang. Edis. Ya, gimana Bung? Muslim, baik Bang. Muslim Bung. Ini saya panggil apa ini? Maksudnya apa itu Bung? Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Maksudnya gimana tuh? Saya mau tanya dulu. Baik. Anda Islam, tetapi Anda tidak belajar agama Islam kan? Siapa bilang? Saya. Kamu tahu nggak definisi Islam itu apa? Jangan bicara yang lain dulu. Kita fokus dulu ke tema kita. Nanti lain soalnya, bahasannya nanti lain kemana-mana. dengerin dulu. Menurut Islam orang itu artinya Islam, berserah. Islam itu artinya Islam itu- selamat. Tapi itu menurut orang Islam. Islam Ya, itu ayo, menurut lanjut. orang Islam artinya selamat. Lanjut. Tapi bukan itu pokok bahasan kita, Bang. Pokok Ya, bahasan kita terus? adalah semakin Anda sungguh-sungguh mempelajari ajaran Muhammad, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan ajaran tersebut. Maksudnya gimana itu? Baik, kita tes. Ya, Jangan yang berat-berat kalau sama orang Islam. ya. Baik, Bang. Abang seneng sama laler nggak?
Seneng sama lalar, kita manusia ya nggak seneng lah sama lalar, tapi Nggak kan lalar seneng. itu binatang ciptaan Tuhan. Nggak dengar. Coba ulangin bang. Abang suka sama lalat. Lalat. Lalat, maksudnya pertanyaan kamu nggak usah jauh-jauh ke lalat. Saya nanya, kenapa kamu terus makin belajar ajaran Muhammad? makin Iya, dekat ini untuk saya meninggalkannya? sedang menjelaskan. Jadi kamu nggak usah pakai halusinasi, ilusi segala macam. Gimana sih? ini? Pertanyaan saya jawab dulu. Makin belajar, ya, ajaran Muhammad makin dekat untuk meninggalkannya. Maksud kamu nih, kamu tuh kayak Karena tendensius. ajaran Muhammad membuat Anda pasti akan meninggalkan ajaran tersebut kalau Anda pelajari. Kamu kalau tahu ajaran Muhammad, saya tanya, apa salah satu sebutkan ajaran Muhammad? Coba saya tanya. Contohnya, Katanya kamu belajar Islam. kalau contoh, saya kasih contoh Iya. ya, contoh. Iya. Kalau ada lalat masuk ke dalam minumanmu, apa yang harus kamu lakukan? Begini ya, jadi di satu sayap lalat itu mengandung penawar racun. Kalau Ya. ada lalat hijau, mohon maaf nih, kalau saya habis kemudian lalat nging mencelok di tuh, terus masuklah dia ke minumanmu, klup, apa yang harus kau lakukan? Terus memang kalau kau ambil, kalau Harus kau lakukan ambil- apa? Jawab dulu. Dengerin dulu, dengerin Apa yang dulu, harus kau makanya- lakukan? makanya Mulai. dengerin dulu. Sebentar. Tarik apa? Dengerin, Hembuskan. kamu itu terlalu tendensius. Kok tendensius? Bagaimana? Dengar. Lalat itu sukanya bangkai, sampah, Setuju? Kamu pikir lele nggak makan Nah, lele nggak nah. makan Dengar Hah? dulu. Tapi teman-temanmu ada yang Menurut makan pecel lele kamu, loh. lalat, Lele makan aduh ini Teman-temanmu memang makan- ini sulit ini. Nah, Lele sudah saya makannya bilang kan, pasti teman-teman mereka akan ngeles. Ya bukan ngeles, ini bukan Apakah ngeles. kamu tidak cinta Teman-temanmu dengan makan lele. Rasul? Aku tanya Apakah kamu tidak teman-temanmu, cinta dengan ajaran saudara-saudaramu, Nabi? sesama Kristiani, apakah mereka nggak makan pecel Mau lele? lari kan? Aku tanya. Nggak, aku Inilah tanya. teman-teman, Makan pecel lele makin atau enggak? terbukti kan, Loh. makin Jawab belajar dulu. ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Terbukti. Jawab dulu. Buktinya Loh, kamu Anda takut. bisa. Ajaran Muhammad itu mengajarkan bagaimana Nabi Muhammad perjanjian. Kalau dengan ada umat lalat Kristiani masuk ke dalam dilindungi. minuman, minumlah Loh, minuman Nabi itu, Muhammad betul. mengajarkan. Nabi Muhammad memiliki perjanjian, memiliki Wah, lari piagam. kan, lari kan? Sampai Lari kiamat. dia Dengerin. kemana-mana. Sampai kiamat. Kami umat Islam wajib Tadi melindungi katanya umat bilang, Kristiani. coba Kami kasih wajib melindungi contoh umat Kristiani, apa menyayangi yang umat dilakukan Kristiani. Muhammad sehingga saya akan semakin meninggalkannya kalau saya pelajari. Saya kasih contoh lalat. Nggak Sekarang berani kamu dia makan bahas. lalat. Lalat itu kalaupun makan cuma sedikit. Lele Baik, makan sekarang saya kasih banyak. contoh. Baik, Ada saya nggak kasih temenmu contoh. yang nggak makan Dengar, lele? Saya saya tanya. kasih contoh. Ada nggak temenmu yang nggak makan lele? Kan nggak berani kan dia? Nggak berani. Baik, Bukan. misalnya kita lagi santai-santai berdua, oke? Sudah? Ya. Nah, Heeh. di samping situ ada oke? Ada lalat hijau, weng. Hinggaplah di itu. Tuk. Nah, kan mulutnya begini, cuk sama itu kan, dimakanin itu kan. Nah, setelah itu masuk dia ke minumanmu. Plung. Nah, sebagai seorang muslim sejati pengikut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan? Enggak, aku tanya lele makannya. Dengerin dulu. Ada tetanggaku dengerin. Dengerin. Kamu tanya Menghindar temenmu. dia. Ada nggak temenmu yang nggak makan lele? Kamu Dengerin dulu, makanya dengerin dulu. Ada mencoba tetanggaku, dia tuh ngeles, beternak lele. tidak Dia tuh makan menjawabnya. Dia punya hewan di mana makan dan Kamu teman-temanmu dimakan ketakutan. lele. Ada nggak? Bahkan kamu pun pasti pernah makan lele. Ketakutan. Kamu ngaku nggak? Kamu pernah makan lele? X Studio, saya cuma bilang Nggak, sama kamu pernah makan begini. lele nggak? Saya Aku cuma mau tanya, bilang sama pernah kamu makan begini, lele nggak? bahwasanya Pernah ketika makan kamu lele nggak? belajar Kamu ajaran apanya? Muhammad, makin dekat meninggalkannya. Anda secara bilang? tidak langsung menyetujui Siapa perkataan bilang? saya Semakin itu. aku dengerin, semakin aku belajar ajaran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin aku mencintai beliau. Baik, kita Karena tes. beliau bahkan Kita tes ya. menyayangi umat Kristiani. Kita tes ya. Menyayangi umat Kita tes, mau Kristiani. nggak? Ngapain ngetes? Loh, Sekarang kita kalau tes. ada Kamu lalat datang, tadi masuk dengerin. ke air Nah. minummu, apa yang harus kau perbuat?
Kamu datang ke tetanggaku punya kolam lele. Dia tidak menjawabnya. Makanya, ya, kamu pernah makan lele nggak? Aku tanya. Dia tidak Kamu menjawabnya, pernah makan lele nggak? saudara-saudara. Aku tanya, kamu pernah makan lele nggak? Kenapa kamu lari kemana-mana tidak Nggak mau ada lari. menjawabnya? Kamu kan, dengerin ya. Kamu Sungguh kan nekat pakai yang lalat nyata. sebagai Dah, alat. kau tidur di bawah sana. Apa? Untuk membenarkan Dah, dirimu. kau tidur di bawah sana. Secara tidak langsung teman-teman, dia mengiyakan perkataan ini karena dia malu dengan ajaran Muhammad. Ketika dia katakan, tapi orang tadi itu lebih waras ketimbang sebelumnya. Kalau yang tadi dia nggak mau ngakuin. Karena bagaimana kalau dia ngakuin? Hancur reputasinya teman-teman. Iya. Bayangin. Kita lagi masuk hutan. Di hutan kan nggak ada WC. Lah seseorang di situ. Ya kan? Ketika orang pasti lalat datang, betul? Weng. Lalat kan di situ ada kotoran, di situ ada dia. Weng. Tip. Nah, terbanglah lalat ini. Weng. Masuklah ke minuman. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu. Gak usah yang berat-berat. Ngajar ngomong sama orang Islam. Yang ringan-ringan saja. Ya. Yang berat nggak sanggup mereka. Ayo kita bahas tema-tema yang sederhana kayak begini. Kita kasih naik ada Akmal Gibran. Akmal Gibran. Ya, Akmal Gibran. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Akmal Gibran, nyalakan kamera Anda. Muslim ya? Ya. Silakan, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang. Gelap, buram. Ya. Buram. Ya, Bang, soalnya kameranya agak kabur. Ya, Anda Muslim? Bisa bertanya, Kak, Bang? Oh, enggak, Abang Muslim? Ya, Muslim, Bang, Muslim. Oke, Bang, saya sarankan, Bang, coba nanti ganti HP dulu ya, Bang ya. Soalnya saya sakit mata, Bang, kalau ngeliat kayak begini. Ya? Apa, Bang? Bukan. Oke, saya turunkan dulu. Ini, Bang. Aduh, sakit mata, saya nggak jelas. Sengaja itu HP-nya diuap-uapin dulu. Biar nggak kelihatan muka saya, ntar malu saya lihat. Jurus-jurus lama dipakai. Ayo silakan. Jangan seperti itu. Kalau kalian sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri. Ya, saya tahu sudah banyak orang sekarang malu jadi orang Islam. Jangan memaksakan diri, oke? Kita kasih naik ada Zal atau Zai. Zal kayaknya, Zal ya. Ya, Zal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Zal. Halo? Gelap, Zal. Halo? Iya, saya dengar. Halo, saya dengar. Hanya kamera Anda gelap. Iya, Anda Muslim? Tunggu. Ya, Ya, Anda Islam. Muslim, tunggu. Ya, silakan nyalakan Iya. kamera Anda. Kalau Anda menyalakan kamera, jangan ditutup kameranya. Kecuali Anda mengatakan, Bang, saya sudah malu jadi orang Islam, Bang. Nah, itu gimana? Nah, kok nggak ada keluar gambar saya ya? Ya, coba belajar lagi. Belajar lagi, saya turunin dulu di bawah. Ya. Kita kasih naik ada Abdul Amir. Abdul Amir, ya. Ini Abdul Amir ini, ya. Ini pasien lama saya ini.
Ya, Abdul Amir, silahkan nyalakan kamera Anda. Perlu dibuka kamera. Iya, kamu perlu di CT scan dulu. Apakah kamu masih waras atau sarafnya masih di situ atau udah putus? Masih saraf kali. Gimana? Baik, Abdul Amir, hari Gimana? ini kita Hari membahas. ini kamu masih otak kardus. Loh, kan? gimana? Abdul Amir, dengarkan. Hari ini Lucu. Hari ini kita masih membahas mengenai makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Gimana, setuju? Tapi gini, Edis. Gimana? Tapi kalau orang pendeta yang berakal itu mempelajari Biblos, itu malah lari. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa Ya, yang itu kan diharapkan asumsi sebagai liarmu. umat manusia. Karena Iya, yang itu kan menyembah asumsi Tuhan liar. itu kan- Oke, sekarang begini. Menurut ajaran Muhammad, misal Ya. nih, Amir lagi pegang gelas. Oke, rekam ya teman-teman, ya rekam. Nanti upload jadi VT kalian, ya. Amir lagi pegang gelas. Oke. Nah, gelas itu berisi minuman. Saya lagi buang ya loh, buang kemudian ada lalat hijau, wing, nempel di itu kan, cuk, terus terbang, masuklah ke gelasmu Amir. Bluk. Kira-kira sebagai umat Muslim yang sejati, pengikut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan ketika lalar yang dari itu masuk ke minumanmu? Oke, nanti saya balik. Ya, kalau itu, ya dah, karena Allah menurunkan penyakit dan Allah yang memberikan obatnya. Dan Nabi Muhammad dikasih petunjuk bahwa lalat yang belah kiri kalau masuk itu adalah penyakit, tapi sebelah kanannya sebagai obat. Inilah kehebatan dari Islam. Terus? Memberikan solusi pengobatan. Ya, terus bagaimana? Ketika lalat itu masuk ke minumanmu, lalu? Mereng, gitu. Ketika lalat itu masuk ke Tapi minumanmu, gini, lalu? seandainya di dalam kitabmu. Nah, kitabmu, muter kan? Nah, Tidak berani dijawab. Nah, belum dijawab. Apa yang harus Anda lakukan, Abdul Amir, ketika lalat masuk ke minumanmu? Iya, harus kita celupkan seluruhnya. Lalu kita buang. Air minumnya diapain? Kenapa? Karena kok dibuang? satu dari sayapnya nyamuk adalah air minumnya diapain? Inilah Wah, dibuang katanya. Terus buat apa dicelup-celupin ke dalam begini? Kalau dibuang, buat apa air minumnya terus diapain? Bagaimana seandainya? Tidak berani jawab. Baik, saya ucapkan selamat karena Anda masih waras. Tetapi yang waras itu bagaimana? Tenang, Abdul Amir, saya tanya dulu. Iya, bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan terhadap air itu? Ya, harus kita lakukan sesuai dengan perintah apa itu? Diapakan? Sabdanya Nabi. Diapakan? Sebagai pengobatan. Diapakan? Sebagai pengobatan. Diapakan? Itu dicelupkan. Lalu? Oke? Lalu? Itu sebagai pengobatan. Lalu? Hanya sebagai pengobatan. Iya, lalu diapakan air minumnya? Kalau kamu suruh bakar roti di dalam jelek. Berat. Tenang, nanti kita ke sana. Saya jawab dulu. Tenang, nanti kita ke sana. Kau jawab ini. Amir, tenang. Airnya bagaimana airnya? Bagaimana kalau airnya bagaimana? Airnya. Nggak masalah, airnya kita lalatnya kita celupkan, langsung kita buang, langsung kita minum. Airnya diminum. Itu adalah jadi salah satu pengobatan. Kalau ada lalat yang bekas dia enggak, masuk ke sampah, ke bangke, ya, ke tikus mati, segala macam, masuk ke minumannya Amir, dicelupin ke dalam dan diminum. Betul? Macet dia udah. Betul? Lah daripada roti di sesuai betul itu tadi di biblosmu. Di mana?
Ya, enggak sebentar, betul tadi itu ya. Roti dipanggang di tayang Sudah macet-macet dia teman-teman. Baik, makanya saya bilang teman-teman, kalau Anda waras pasti Anda akan meninggalkan ajarannya Muhammad. Baik, sekarang kau tanya balik kepada saya, masalah apa? Silakan. Ayo, kamu bakar rotimu di taimu. Di mana itu? Baik. Baik. Ayo. Baik, saya akan berikan ayatnya ya. Karena orang Islam ini minumannya minuman bekas mandian lalat, jadi mereka tidak bisa waras berpikir. Baik. Roti yang saya akan bacakan ayat yang dimaksud, bagaimana Tuhan akan menghukum orang Israel, bagaimana keadaan orang Israel akibat mereka membangkang kepada Tuhan. Baik. Perhatikan. Saya akan bukakan. Kenapa Anda Amir memahami ayat yang sederhana Anda tidak sanggup? Baik. Itu ada di dalam Yehezkiel pasal yang keempat. Baik. Kau sudah macet-macet Amir. Makanya jangan suka minumin air bekas mandian laler. Dulu. Bukan kitabmu. Memang baik. Itu bukan kitabmu. Saya akan tunjukkan. Ya, saya akan jawab pertanyaan mereka ya seputar ayat ini. Baik. Pembesar. Baik, saya jawab ya. Tenang dulu Amir, biar saya jawab. Pakai kitabmu, pakai kitabnya Yahudi. Baik, saya jawab ya. Perhatikan, ini perikop berbicara mengenai lambang pengepungan kota Yerusalem. Perhatikan. Apa yang akan Tuhan perbuat kepada bangsa yang menghuni kota itu. Perhatikan ya. Pernah melakukan. Beginilah, dengar. Katanya mau dijawab. Kalau dijawab diam dulu. Ya. Tenang. Biar saya jawab. Sudah lakukan belum? Tenang, akan saya jawab. Harus kau lakukan, Edi. Tenang. Kan di sana, perhatikan. Di sana kurang air. Saya boleh ngomong? Bakar, saya boleh bicara? Dibuat bakar roti. Saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Bicara sajalah. Baik, kau kan otakku baik, dari dulu baik. kan otakmu otak kardus. Kalau saya bicara, maka tenangkan diri dulu ya. Kita akan ke pasal 12-nya, tenang. Baik. Perhatikan. Nyanyi pakai gitarmu itu. Kau menyembah Tuhan kan pakai gitar. Tenang, tenang. Saya lagi kalau bicara, tenang. Makanya kalau minuman yang air-air biasa saja, itu. Jangan bekas air laler. Kalau kalian pakai gitar. Baik, ini saya kasih turunkan dulu ya, karena dia ngoceh terus, jadi saya turunkan. Perhatikan, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Muslim yang tidak mau membaca, malas membaca, padahal ayat itu begitu jelas. Perhatikan, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan roti najisnya di sana. Maka ku jawab, di sini Yehezkiel ya menjawab, aduh Tuhan, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai atau siksa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah roti itu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas, dan juga mereka akan meminum air dengan ukuran terbatas sampai hati mereka gundah gulana. Jadi ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan menyingkapkan apa yang akan terjadi kepada bangsa yang tinggal di negeri itu. Dengan melalui Yehezkiel, Tuhan memperingatkan bangsa itu, dengan demikianlah engkau nanti keadaanmu. Gimana mahamin yang begini saja tidak mampu? Ini berbicara bagaimana Tuhan membuat gambaran.
nih loh, kamu itu keadaanmu ya, wahai orang-orang ini yang diam di Yerusalem ini, di kota Yerusalem ini, kamu itu akan dibuang, diangkut sebagai bangsa tawanan, dan demikianlah kamu nanti akan memakan rotimu itu. Demikianlah keadaanmu. Ini jelas, ini baca ya. Bagaimana kok bisa-bisanya disuruh orang Kristen bakar meh? Dari mana ayat ini menjadi dasar orang Kristen suruh membakar rotinya di atas ai? Mana? Muslim. Kenapa saya sampai sekarang belum mendapati Muslim yang waras? Itu lambang penghukuman. Saya kasih contoh, misalnya kalau Tuhan itu ingin memperingatkan, dia pakai contoh-contoh gitu loh. Misalnya ya kan, misalnya Tuhan ingin memperingatkan suatu bangsa bahwa bangsa ini besok akan dilanda tsunami misalnya, maka biasanya Tuhan akan menyuruh nabi itu menggambar kota. Dibuatlah, dibentuk dari tanah liat sebuah kota. Lalu dibawa di hadapannya. Dengarlah, hai penduduk Yerusalem. Ya kan? Demikianlah yang terjadi kepada kota ini nanti, bahwa air akan... Itu contoh, begitu maksudnya. Bukan orang Kristen disuruh bakar roti di atas kotoran. Memahamin hal yang begitu saja tidak mampu, bagaimana? Yuk silakan. Oke, kita kasih naik, ada Andi Zai. Silakan Andi Zai. Halo Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Gelap Bang. Gelap. Anda Muslim? Kristen Bang. Kristen. Baik, saya blokir dulu ya. Anda harus diblokir dulu. Iya, Anda harus diblokir dulu seminggu. Ya, seminggu. Jadi kalau ada orang ke sini naik terus nggak jelas, kita akan lakukan pemblokiran selama seminggu. Oke, kita kasih naik, ada Ahmad Ruji. Ya, silakan Ahmad Ruji. Pusing nanti Anda bikin email baru karena Anda nggak ketemu lagi dengan channel ini. Ya, Ahmad Ruji. Baik, Ahmad Ruji tidak nyangkut, kita turunkan. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau Anda seorang Muslim dan Anda ingin melakukan bantahan, silakan Anda naik. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Ya, kita kasih naik, ada Damian. Oke, Damian. Ya, Damian, selamat siang Abang Edis Ganteng. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Damian, Anda seorang Kristen atau Muslim? Katolik Bang, Katolik. Kenapa Anda naik, Bang? Terlalu suka sama Abang. Baik, Bang. Di sini saya, Bang, sedang berdiskusi dengan yang Muslim. Jadi jangan naik dulu ya, Bang ya. Baik, saya turunkan ya. Nanti semakin banyak. Teman-teman, aduh, saya ini kalau memblokir-blokir itu tidak tega. Teman-teman, gini ya, teman-teman, saya kasih tahu. Ketika acara sedang berlangsung, ya, janganlah membuat acara ini menjadi terjeda dengan durasi-durasi yang hanya membuang
mengunggah sesuatu yang nggak penting. Ya, teman-teman kalau suka, kalau seneng dengan channel Edis TV, nggak usah ngomong saya suka, nggak usah. Kalau suka, caranya gampang, support gitu loh. Support, bagaimana cara mensupportnya? Bisa dengan cara memfollow, membagikan, share, upload bagian-bagian yang menurut Anda menarik. Tap-tap layar. Itu bukti nyata, jangan cuman begini. Saya bukan sombong, enggak teman-teman, enggak sombong saya kok orangnya, percaya sama saya. Cuman kita kadang-kadang memang harus tegas. Ya. Jadi teman-teman, kalau mau mensupport caranya bukan dengan naik terus ngomong, saya suka ya, saya dukung. Enggak perlu. Udah kebanyakan. Ya. Yang belum itu sekarang, yang sedang saya pikirkan, yang masih menjadi beban saya itu sekarang adalah bagaimana kita besok ke depannya. Apakah kita akan dijemput oleh Mabes Polri? Apakah kita akan bagaimana? Kan itu ke depannya yang saya pikirkan. Kalau kalian menonton saja, santai-santai saja. Saya itu memikirkan juga bagaimana ke depannya, karena kita itu berapologet ini mungkin tidak akan berhenti karena dari pihak yang muslim itu tidak menunjukkan gejala mau berhenti. Mereka malah makin menjadi-jadi. Kita tanggapi mereka makin menjadi-jadi. Nah, sekarang kita itu teman-teman, yang saya pikirkan itu ada mengenai rumah untuk berapologet seperti ini atau tempat. Karena saya belum punya tempat. Kalau saya belum punya tempat, saya akui saya tidak tenang. Ya sama semua orang, saya rasa sama. Kalau tidak punya tempat pasti nggak tenang. Makanya teman-teman di sini itu, kalau teman-teman suka, boleh mensupport saya dengan cara yang saya bilang tadi. Atau kalau memang benar-benar mau mensupport secara dana juga bisa. Bisa teman-teman. Lihat di profil saya ada kok. Mampir aja ke beranda saya. Lihat nanti di situ ada juga kolektor. Ya, seperti itu. Saya minta kerjasamanya ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Anugrah Nus Anantara. Anugrah Anantara. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Anugrah Anantara. Ya, selamat siang Bang Anugrah. Apa kabarnya Bang? Kemarin sudah pernah naik sini kalau nggak salah Bang. Beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. 2-3 bulan. Udah lama. Ya, gimana? Masih Islam juga atau bagaimana? Alhamdulillah. Masih Islam. Astaga. Sudah lama nonton Edis TV tapi kok masih Islam. Sungguh Anda nekat yang nyata kalau begini Bang. Sebulan sih tidak ikutin. Baru sekarang lagi buka-buka TikTok baru dapat Edis. Sebulan berhenti, oh pantesan. Oke, Bang. Bang. Kenapa Anda ini masih saja nekat percaya sama Muhammad? Sementara orang yang menggunakan akal sehat dan nalarnya mempelajari ajaran Muhammad, maka dia akan meninggalkan ajaran Muhammad tersebut. Memang harus gitu ya Bang ya? Oke, kita tes. Nggak harus begitu, kita tes. Boleh kita tes? Bisa. Siap Bang, siap. Lanjut. Baik. Abang nampaknya ada anak-anak di rumah ya? Nggak apa-apa. Tentulah sebagai ayah, pasti Anda akan menjaga kesehatan anak Anda, betul? Siap. Kalau ada lalat di minuman anak Anda, kira-kira Anda lanjutin suruh minum apa kena ganti? Kalau untuk pertimbangan kesehatan, apalagi untuk anak-anak, pasti saya buang minumannya. Pasti dibuang. Walaupun sebenarnya dalam Muhammad juga menganjurkan sebenarnya tidak apa-apa untuk diminum. Tapi kenapa Anda buang? Karena untuk ada pertimbangan kesehatan, apalagi anak kecil kan Bang Edis.
Berarti mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda sayang sama anak, betul? Iya, lalu kenapa Anda masih mengikuti Muhammad? Kan begini Bang, boleh saya berpendapat ke Pak? Setahu saya dalam Islam juga kan hanya dianjurkan. Artinya ketika dalam posisi tertentu, misalnya di minuman kita dihinggapi oleh lalat, maka di dalam posisi itu kita cuma dianjurkan untuk boleh meminum, tapi dengan catatan kita celup dulu lalatnya ke dalam sampai tenggelam baru boleh kita minum. Nah itu kan sebenarnya anjuran. Nah itu menjadi pilihan kita. Apakah kalau kondisinya darurat misalnya, ya kondisi itu pasti kita tetap minum. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa-biasa saja, ya tinggal kita pilih saja mau buang atau tetap minum. Mereka ini teman-teman menambah-nambahi saja. Bang, Anda pernah dengar sakmina wa ta'na nggak? Boleh. Apa itu sakmina wa ta'na? Tunduk dan taat, Bang. Tunduk dan taat. Kepada siapa Anda tunduk dan taat? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad. Ketika Muhammad memerintahkan kepada kalian, maka harus kalian laksanakan nggak? Kan bukan perintah Bang, tapi anjuran kan, dibolehkan Bang. Baik. Baik. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Memang teman-teman. Susah ini. Berat ini teman-teman ya. Lanjut Bang, saya juga pengen wawasan lebih luas Bang. Baik. Makanya tadi saya bilang Bang, makin belajar ajaran Muhammad, makinlah kita akan meninggalkannya. Baik. Kita akan tampilkan hadisnya. Baik. Ya. Ini kita buka ya, mengenai hadis ya berkaitan dengan lalat. Baik. Ada pertanyaan, apakah hukumnya minuman yang dimasuki lalat? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sholawat dan seterusnya ya. Lalat adalah dan seterusnya. Kita bacakan. Perhatikan. Wahai manusia, diberikan suatu contoh perbandingan, maka dengarkanlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah, tidak sesekali akan mendapat mencipta seekor lalat walaupun mereka dan seterusnya. Perhatikan. Apa dikatakan? Perhatikan dari Abu Hurairah. Beliau mendengar bahwa Nabi bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah dia disuruh direndam Bang. Ini perintah Rasul. Berani Anda membantah perintah Rasul? Diperintahkan rendam lalatnya. Rendamlah lalatnya kemudian buang. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi adalah obat. Ya. Nih, ada lagi riwayat lain. Apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, bekas maksudnya minuman ya, maka rendamkanlah semuanya itu, kemudian buanglah. Iya, karena salah satu daripada sayap itu adalah penawar dan yang sebelah lagi adalah penyakit. Nih, menurut para ulama lalat tidak termasuk ke dalam perkara yang najis. Nggak najis Bang lalat Bang, makanya Islam. Nah sekarang saya balik lagi. Nih saya balik. Kita sederhana Bang, nggak usah kita bahas yang berat-berat. Abang sayang sama anak, nampak dari wajahnya ini ayah-ayah yang cinta anak. Coba, kalau ada laler ijo, habis dari orang, habis dari sampah, habis dari bangke tikus, masuk ke minuman anak. Kira-kira Anda lakukan nggak perintah Muhammad? Mandi lo ke dalam lo, mandi lo, masuk lo ke dalam lo, masuk lo ke dalam, masuk. Habis itu buang, kasih minum. Nih anak, kira-kira Anda lakukan nggak itu Bang sebagai ayah yang waras? Enggak Bang, saya buang Bang. Tidak, kalau saya tahu saya setuju dengan Anda, pasti tidak Anda lakukan. Makanya saya bilang Bang, mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras. Coba, kira-kira Bang, mana yang lebih Anda pilih? Ajaran Muhammad? Tapi kan begini Bang, apa namanya?
Kalau kasusnya seperti itu, Bang, saya pikir juga itu tidak cukup menjadi syarat kita untuk kemudian meninggalkan Muhammad, Bang. Karena meskipun juga dalam hadis itu kita seandainya kalau terjadi hal seperti itu kita diperintahkan untuk menyelupkan lalat itu. Pertama dari sisi kesehatan kan juga tidak bermasalah, Bang. Di sisi lain kita juga bisa ada pilihan-pilihan di situ, Bang. Artinya kita tidak mesti juga harus kemudian kita jadikan bahwa karena situasi itu kita tidak ikuti, kemudian kita tidak cukup syarat untuk mengikuti kembali Nabi Muhammad. Kan tidak begitu juga kan, Bang? Kan banyak faktor-faktor lain. Kita juga kan manusia. Ini berani teman-teman. Bang, kita itu, Bang, mengambil contoh itu, sampel itu satu aja. Ya. Kita nggak perlu banyak-banyak, satu saja sudah cukup membuktikan apakah seseorang itu pantas diikuti atau tidak. Saya kasih satu contoh lagi, Bang. Abang lihat, pandanglah wajah anak itu, ya kan? Taruhlah umurnya masih 6 tahun. Pantas nggak, Bang, anak umur 6 tahun dinikahi, lalu umur 9 tahun disetubuhi? Kalau zaman sekarang tidak pantas, Bang. Muhammad contoh suri teladan nggak untuk zaman sekarang? Kalau iya. Sekarang masih menjadi suri teladan? Masih, Bang, masih. Barusan tadi Anda bilang tidak pantas zaman sekarang. Ya kan begini, Bang. Mungkin situasi saat seandainya kalau Nabi Muhammad hidup di zaman ini, ketika ada perlakuan seperti itu, mungkin, Bang, sudah menjadi kesalahan. Dijemput polisi Muhammad. Kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad dibawa ke Mabes Polri. Iyalah, gimana? Makanya saya bilang kalau situasi itu terjadi di zaman sekarang sudah pasti Muhammad sudah tidak menjadi suri tauladan lagi karena sedangkan apakah Muhammad itu suri tauladan sepanjang masa atau tidak? Ya, sebagai Rasulullah yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya kepada umat Muslim, ya kita menjadikan suri tauladan. Barusan Anda bilang katanya tidak pantas diikuti zaman sekarang. Bagaimana ini? Begini, Bang. Gimana? Begini. Nabi Muhammad kan hidup di zaman yang berbeda dengan kita sekarang, ya. Kemudian kedua, Nabi Muhammad juga itu manusia. Nah, di zaman dulu kira-kira banyak yang dilakukan di zaman dulu yang kemudian tidak relate di zaman sekarang. Nah, di posisi itu kita sebagai manusia berakal, kita bisa memilah apakah yang dilakukan di zaman Muhammad di zaman dulu, ketika sudah tidak relate di zaman sekarang, apakah masih bisa kita lakukan atau tidak? Tentu tidak. Tetapi kemudian bukan berarti menggugurkan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita sebagai Nabi Muhammad, tidak. Karena ajaran Nabi Muhammad itu kan banyak, Bang. Banyak yang bisa kita serap, yang bisa kita amalkan. Kalau misalnya ajaran-ajarannya yang kemudian yang dianggap sudah tidak relate di zaman sekarang, kita bisa memilih, Bang. Sebagai manusia yang berakal, Bang, saya akan lakukan itu. Baik, artinya Anda setuju bahwa ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Muhammad tidak relevan lagi untuk manusia yang hidup sekarang? Untuk beberapa ya, Bang. Untuk beberapa. Artinya, ya, Bang, ya? Oke. Artinya Muhammad tidak bisa lagi dikatakan sebagai sepenuhnya suri tauladan untuk manusia yang hidup zaman sekarang. Sepenuhnya sebagai suri tauladan. Dia tetap menjadi suri tauladan, tapi beberapa yang kalau dia suri tauladan, artinya apa yang dia kerjakan itu kalau ditiru oleh orang zaman sekarang masih relevan. Contoh. Ada orang berumur 55 tahun. Okay. Dilihat ada anak kecil umur 6 tahun, dinikahinya. Umur 9 tahun, ditidurinya. Apakah pantas itu dilakukan zaman sekarang? Nggak pantas, Bang. Nggak pantas. Artinya, ketika apa yang diperbuat oleh Muhammad di masa lampau, diikuti di zaman sekarang, tidak pantas lagi. Kesimpulannya Muhammad tidak pantas dijadikan sebagai suri tauladan di masa kini. Setuju? Misalnya begini, Bang, ya. Saya pakai contoh misalnya salah satu. Misalnya ada pemimpin kita misalnya, Bang, ya.
Suri Tauladan kan identik dengan seseorang yang kita panuti, yang kita teladani kan Bang. Misalnya begini, misalnya saya meneladani Jokowi misalnya kemarin ketika beliau menjadi presiden, karena saya meneladani beliau karena idenya, karena pemikirannya, karena programnya, karena kebijakannya. Tetapi di posisi itu saya menjadikan beliau sebagai suri teladan. Nah, ketika beliau mengambil keputusan untuk memajukan anaknya sebagai calon presiden, nah di situ saya tidak ikuti Bang. Artinya berarti memang sebagai manusia biasa, tidak sepenuhnya kita menganggap manusia itu sempurna. Pasti ada titik-titik lemah yang dilakukan. Nah, di posisi itu kita bisa memilah mana yang bisa kita contoh, mana yang tidak bisa kita tidak kita contoh, Bang. Baik, saya tangkap. Artinya, menurut Anda, ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh Muhammad yang tidak pantas ditiru, tetapi ada hal-hal baik, begitu? Sebagai manusia biasa Bang, saya yakin Nabi Muhammad tidak sempurna sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa tidak sempurna. Oke, baik. Ini statement seorang muslim yang sudah modern, yang sudah moderat Bang. Karena muslim-muslim zaman sekarang tidak berani berkata begitu Bang. Tidak berani. Mereka akan mengatakan Muhammad itu sempurna, suri tauladan sepanjang masa. Tapi Anda sebagai muslim, Anda berani mengatakan bahwa Muhammad tidak sempurna ya? Karena beliau manusia biasa Bang. Beliau bukan malaikat. Beliau juga punya dia manusia biasa, dia tidak sempurna. Baik. Artinya begini Bang. Kalau begitu, bagaimana kalau suri tauladan atau panutan yang selama ini itu Muhammad, bagaimana kalau dicabut gelarnya itu Bang? Dicabut gimana Bang? Kan di dalam agama Islam sosok yang patut ditiru, diteladani itu kan Muhammad. Nah, bagaimana kalau gelarnya itu dia sebagai sosok suri tauladan itu dicabut dan digantikan oleh Isa? Posisi itu Bang, saya pertama tidak punya kapasitas untuk mengatakan itu Bang. Yang bukan saya ide. Sudut pandang Anda? Sebagai manusia yang beragama Islam, saya Bang masih menganggap Nabi Muhammad sebagai panutan kita, karena ajaran-ajarannya yang kami anggap itu yang lebih pantas yang menjadi lebih pantas untuk dijadikan panutan, yang suci atau yang salah? Kalau dalam konteksnya antara Muhammad dengan Isa Bang, Yesus ya Bang. Isa kami sangat memanuti beliau sebagai salah satu utusan Allah menurut agama kami Bang. Baik. Jadi gini, Bang. Tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan antara Nabi Isa dengan Muhammad, karena mereka sama-sama utusan Tuhan yang hidup di zamannya dan ajarannya sampai sekarang masih berkembang di seantero dunia. Bahkan kami muslim pun disuruh untuk belajar Injil, disuruh untuk mengimani Nabi Isa. Baik, saya tanggapi ya Bang ya, saya tanggapi. Tadi pertanyaan saya belum Abang jawab. Pertanyaan saya itu begini. Manakah yang lebih pantas diikuti atau menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat dosa atau yang tidak berbuat dosa? Kalau dalam kapasitas manusia biasa Bang, susah Bang, kita mau menentukan bahwa seseorang tidak berdosa dan... Oke, apakah menurut Al-Quran sosok Isa itu berdosa? Kalau itu saya minta penjelasan Bang. Baik, belajar dia sama saya. Baik. Menurut Al-Quran di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, mungkin Abang bisa cek? Oh enggak, iya boleh. Dapat bacakan aja Bang. Baik, di dalam surat Maryam ayat yang ke-19 dikatakan di situ ketika Maryam berkata ya, kemudian dijawablah oleh malaikat yang datang kepada Maryam di situ, dikatakan innama ana rasulu rabbiki. Ya kan? Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul, utusan dari Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiya. Untuk memberikan kepada kamu seorang gulam, anak laki-laki yang suci. Jadi menurut Al-Quran sosok Isa itu suci. Bahkan kata Muhammad, seluruh manusia yang lahir ke dunia ini menangis
karena disentuh oleh setan. Nah, kata Muhammad. Padahal kalau dalam kedokteran, kalau bayi tidak menangis bahaya. Bahaya kalau baru keluar, kalau nggak nangis itu harus dipacu biar dia nangis. Tapi kalau kata Muhammad itu karena disentuh setan. Satu lagi sebenarnya alasan memang kalau ngikutin ajaran Muhammad ya memang makin aneh aja kita. Baik. Kita nggak usah bahas medisnya dulu, tapi kita bahas mengenai spiritualitasnya dulu ya. Kata Muhammad, hanya sosok Isa yang tidak disentuh oleh setan. Jadi dua ayat itu di dalam hadis dan di dalam Al-Quran membuktikan bahwa sosok Isa itu adalah sosok yang suci tidak berdosa. Sementara sosok Muhammad sendiri, abang sudah akui dia berbuat dosa, dia melakukan hal-hal yang salah. Maka menjadi pertanyaan logisnya, kesimpulan logisnya, yang manakah yang harus menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat kesalahan atau yang tidak berbuat kesalahan? Yang mana yang harus lebih pantas untuk ditiru? Saya tanya abang, apakah Isa itu manusia biasa atau apa bang? Kita jangan bicara ke sana dulu bang, nanti lari kemana-mana bahasan kita. Saya mau bangun konstruksi berpikir bang, kalau misalnya diperbandingkan antara Muhammad dengan Isa, kalau dalam konteks mereka berdua adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan, maka saya sebagai umat tidak bisa membenturkan keduanya. Keduanya sama-sama saya menjadikan tidak saya benturkan bang. Yang saya ingin ini kan misalnya sebagai Tuhan, maka tidak apple to apple diperbandingkan antara Isa dengan Nabi Muhammad, karena menurut Nasrani Isa adalah Tuhan, kemudian versi kami Muhammad adalah manusia biasa bang. Ya, nah itu dulu yang jadi gini bang, sebelum kita ke sana, yang ingin saya utarakan begini, yang lebih pantas ditiru, diikuti, yang cacat atau yang sempurna? Kalau pertanyaan logikanya seperti itu, kalau secara umum maka yang pantas diikuti adalah yang lebih sempurna. Secara logika. Jadi makanya bang, secara logis maka sebenarnya lebih pantas sosok Isa dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad. Setuju? Gimana bang? Aduh berat ini statement berat. Maka secara logis, maka seorang Muslim yang sejati dia lebih pantas mengikuti sosok Isa ketimbang Muhammad, betul? Kalau sosok Isa sebagai, sekali saya bilang bang, kalau sosok Isa yang dimaksud sebagai Bang, mengalir saja bang, jangan takut sama penonton. Karena penonton ini kebanyakan malah mereka tidak lebih tahu daripada Anda, gitu loh. Jangan ikuti penonton. Enggak, saya ingin menjelaskan pilihan saya bang. Kalau sosok Isa yang dianggap ini sebagai manusia biasa, ciptaan Tuhan juga, maka saya tidak bisa memilih karena keduanya adalah makhluk yang memiliki keistimewaan diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya saya ikut pemikiran Bang Edis bahwa Isa ini adalah Tuhan dengan Nabi Muhammad, maka sudah pasti posisi keduanya itu berbeda bang. Nah itu tidak bisa apple to apple. Mestinya Nabi Muhammad disandingkan dengan manusia siapa misalnya yang punya kelebihan yang sama. Katakan sama-sama manusia, kemudian kita beda keduanya. Baik, kita coba bandingkan Muhammad dengan Paulus ya. Baik. Gini bang, coba bang, kalau kita baca literasi tentang Paulus dan juga tentang Muhammad, setelah Muhammad jadi nabi, kita bahas sebelum Muhammad jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi bang, berapa istrinya bang? Banyak. Sebelum jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia punya istri berapa? Khadijah ya. Berapa dia punya istri? Satu bang. Setelah dia jadi nabi? Ada beberapa lagi. Ada banyak.
Sebelum Muhammad jadi nabi, adakah pernah wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada dia? Nggak ada. Setelah dia jadi nabi, perempuan-perempuan boleh nggak menyerahkan diri kepada Muhammad? Nah, bayangin dengan Paulus, Bang. Sebelum Paulus jadi rasul dan setelah Paulus jadi rasul, ada nggak Paulus setelah dia jadi rasul dia mengoleksi istri? Nggak ada. Nah, kan kemudian pertanyaannya begini, Bang, apakah beristri lebih dari satu itu sebuah perbuatan yang tercela atau tidak? Kan itu di zaman itu, Bang. Baik. Sekarang begini. Apakah beristri lebih dari satu itu perbuatan yang tercela atau tidak? Maka kita harus tarik dulu motivasinya. Motivasinya itu apa? Ya kan? Nah, kalau Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 51 itu dia bukan berbicara mengenai soal pernikahan, tetapi berbicara soal bagaimana wanita itu boleh menyerahkan dirinya. Nggak ada di situ dinikahkan. Menyerahkan dirinya beda dengan menikahi loh. Makanya Muhammad itu diberikan hak-hak istimewa. Hak istimewa Muhammad itu salah satunya adalah jika mata dia memandang seorang wanita dan dia menginginkannya, maka wanita tersebut harus menjadi milik dia. Walaupun ya bahwa perempuan itu sudah punya suami, si suami itu harus menceraikan dia. Nah itu gimana seperti itu. Jadi bukan masalah beristri banyak atau tidak. Di dalam Bible banyak tokoh-tokoh yang beristri banyak. Yakub itu istrinya 4, ya kan? Banyak yang istrinya lebih dari 1, tapi tidak pernah itu dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai positif di dalam Bible. Bahkan beristri banyak itu identik dengan hal-hal yang negatif. Ada dalam hukum Taurat itu dikatakan janganlah seorang raja itu beristri banyak. Sekarang begini, Bang, apakah di Kristen itu apakah Nabi Isa dulu tidak memiliki satu istri, Bang? Isa. Tidak ada literasi, tidak ada literatur di dalam Bible bahwa Yesus itu memiliki istri. Oke. Kita jadi ngelantur kemana-mana kan? Karena saya ikuti jadi ngelantur kemana-mana. Pokok bahasan kita bukan itu, Bang. Jadi makin gak jelas.